Halo semuanya, selamat datang di channel saya ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari video sebelumnya. Ya, kali ini saya akan melakukan stitching video dari dual fish A menjadi equi rectangular ya. Oke. Di sini saya menggunakan FF Impact ya. Untuk penjelasan FF Impact silahkan kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, baik, di sini untuk inputnya kalian klik bagian folder ini ya untuk memasukkan file mentahan dari Samsung Gear 360. Dari kamera Gear 360 kalian klik. Kemudian kalian cari ya, di sini saya meletakkan di folder download. Kemudian saya letakkan di sini, dan kemudian saya letakkan di video 360. Nah, disinilah ya input videonya. Nah, kemudian saya masukkan. Nah, setelah kita memasukkan input yang pertama, kita harus memasukkan input yang kedua ya. Input kedua itu yaitu adalah file blending. Jadi kalian aktifkan dua input file, kalian klik di sini, kemudian kalian masukkan file blendingnya di sini ya. Kalian download aja ya semuanya alat-alat ini, baik dari Special Media, file JSON FF Impact, kemudian blending lens ini ya. Nah, kalian buka blending lens, kemudian kalian sesuaikan sesuai video yang kalian punya ya. Di sini saya menggunakan video 3840 x 1920, jadi saya pakai blending lens yang ini untuk memblending antara kedua lensa ya, potongan antara kedua lensa. Saya klik. Nah, oke, di sini harus sama ya, jadi antara input yang satu dengan input yang kedua ini harus sama. Jadi input kedua ini adalah blending lens untuk memblending potongan atau garis ya antar lensa itu biar terblending ya, biar tidak terlihat garis ya. Oke, kemudian di outputnya saya akan letakkan di download juga di video 360, dan saya letakkan di output video ini ya. Kemudian klik new, kemudian klik create. Nah, ini ketika sudah memasukkan input yang pertama, kemudian input yang kedua, kemudian men-setting outputnya, yang terakhir di sini kita masukkan templates ya. Kalau kalian belum memasukkan templates, kalian bisa klik di bagian sini. Untuk templatesnya kalian bisa download dari link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Untuk penjelasan templates silahkan lihat di video saya yang sebelumnya ya. Kita masukkan, klik, kemudian load from file, dan cari di mana kalian meletakkan file templatesnya ya, yaitu berformat JSON. Saya meletakkannya di sini. Nah, di sini ya, saya meletakkannya di sini. Kemudian saya klik. Nah, ini sudah masuk, akan tetapi belum diklik ya. Jadi ini tadi baru masuk ke daftar tapi belum diklik ya. Langkah selanjutnya yaitu kalian buka untuk daftar templatesnya dan scroll paling bawah ya. Nah, seperti ini adalah file templatesnya yang sudah saya bikin. Nah, di sini saya menggunakan 3840 x 1920, maka saya klik yang ini. Nah, ketika sudah ada bahasa pemrograman atau codingan FF Impact di sini, kalian tinggal klik di sini ya. Nah, untuk kalian yang ingin belajar tentang codingan ini, kalian bisa ketahui sendiri ya, atau belajar di Stack Overflow, karena saya sendiri juga belajar di sana. Jadi ini codingan ini saya modifikasi
saya rangkum, saya uji coba ya untuk stitching video 360 derajat menggunakan dari kamera gear 360 ini ya. Oke, kalau kalian mau lihat full bahasa pemrogramannya, kalian klik di sini. Nah, ini adalah command line ya. Jadi command line ini berisi perintah untuk stitching video 360 derajat ya. Oke, kalau kalian belum paham tentang bahasa kode pemrograman, kalian diamkan saja ya. Kemudian kalian tinggal klik tombol play ini artinya run ya. Jadi ini untuk proses encoding atau istilahnya ya hampir sama dengan rendering gitu ya. Nah, kalian klik aja. Ketika sudah inputnya sudah sama, udah oke, tinggal kalian klik di sini ya. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu yang agak lama tergantung dari besar filenya ya. Semakin besar filenya ya semakin lama, semakin tinggi kualitasnya juga semakin lama ya. Ini juga tergantung dari spesifikasi HP yang kalian punya ya. Nah, ini nanti akan saya percepat ya. Selama proses encoding atau rendering ini, saya harapkan kalian tidak membuka aplikasi lain ya, karena takutnya nanti mengganggu proses encoding ini. Bisa jadi nanti tiba-tiba lock dan timenya ini tidak jalan ya, jadi berhenti mendadak, itu bisa jadi ya. Jadi saya sarankan biarkan ini selesai terlebih dahulu ya, sampai selesai. Di bagian bawah ini ada progres 100%, akan tetapi ini belum selesai ya, karena di sini time dan locknya ini masih jalan, artinya ini masih memproses encoding ya. Kalian tungguin saja sampai nanti muncul tulisan successfully ya, ada gambar centangnya successfully, itu nanti menandakan kalau sudah selesai ya. Jadi kalian tungguin aja. Ini karena saya sambil merekam layar ya, jadi ini juga mempengaruhi. Biasanya speednya di bagian speed itu 0.0395 itu biasanya di situ bisa agak cepat, tapi ini agak lama ya. Saya sarankan untuk menggunakan resolusi yang sedang saja ya, seperti 2880 kali 1440 ya. Itu yang agak standar ya, jadi nggak terlalu berat untuk proses encodingnya. Nah, oke ya teman-teman, di sini kita sudah berhasil ya men-stitching video dari dual fish A menjadi equirectangular. Ini kalau sudah ada tombol centang seperti ini, kemudian ada tulisan successfully, ini artinya sudah selesai. Dan bisa dilihat ya untuk time di waktunya ini, di time itu sekitar 18 menit lebih 58 detik ya. Ini sekitar 19 menitan ya. Ini karena memang kualitasnya tinggi, saya menggunakan 3840 kali 1920 ya. Jadi saya sarankan buat kalian yang ingin membuat video, pilihlah kualitas yang standar saja ya. Di bawahnya 3840 kali 1920 itu juga standar ya. Nah, oke, setelah kita selesai, kita kembali dan kemudian kita cek ya untuk filenya. Kita ke pengelola file yang ada di handphone kita.
kemudian ini tadi inputnya, kemudian kita cek ya untuk outputnya. Nah di sini sudah jadi equirectangular ya. Nah seperti inilah ya videonya. Ini masih berbentuk video persegi panjang ya, akan tetapi ini sudah terurai menjadi equirectangular. Nah nantinya akan saya injekkan metadata 360 agar ketika diupload di YouTube maupun di Facebook itu bisa diimplementasikan secara 360 derajat ya. Di sini masih ada sedikit kekurangannya, yaitu di bagian kanan kiri ini masih ada sedikit bayangan hitamnya ya. Ini adalah sambungan dari antar lensanya ya. Nih seperti ini hasilnya. Kita sudah berhasil ya. Oke, baik ya teman-teman, itu tadi adalah cara stitching video 360 derajat menggunakan FFmpeg Media Encoder. Nah untuk videonya itu masih seperti video biasa, jadi kalau diupload di Facebook maupun YouTube itu akan seperti video persegi panjang ya, jadi bukan diimplementasikan secara 360. Nah untuk di video selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana cara menginjekkan metadata 360 ya. Jadi video yang kita upload nanti bisa diimplementasikan secara 360 di Facebook maupun di YouTube. Oke, seperti apa caranya? Kalian bisa langsung ke part video selanjutnya. Oke, itu dulu dari saya, sekian dan terima kasih.